Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Eva Andriani. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang isim. Mari kita mengenal isim. Sebelum kita berlanjut pada pembahasannya, ada yang tahu nggak apa sih isim? Isim merupakan bagian dari pelajaran ilmu nahwu. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau kata. Contoh, kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadan, Muhammadin, ataupun Muhammadun. Nah, ilmu nahwu ini kita pelajari pada pembelajaran bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyusunan sebuah narasi, itu terdiri dari yang pertama, huruf, yang kedua kata, dan yang ketiga kalimah. Nah, huruf-huruf itu akan menyusun menjadi kalimat, al-kalimat akan menyusun menjadi jumlah. Huruf dibagi menjadi dua, ada huruf hijaiyah dan huruf ma'ani atau huruf yang bermakna. Selanjutnya yaitu kalimah atau kata. Kata dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim yaitu kata benda, fi'il yaitu kata kerja, dan huruf yaitu huruf yang bermakna. Bila isim, fi'il dan huruf digabungkan, maka akan menjadi sebuah kalimat atau biasanya dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Nah, oke, mari kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang isim. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian isim. Isim dalam ilmu nahwu diartikan sebagai kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan waktu. Nah, dari pengertian itu, setidaknya ada 3 poin pokok yang harus kita pahami. Dan ini sangat penting. Yang pertama yaitu, isim itu merupakan kalimah. Karena di dalam kalimah ada 3, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, isim itu menunjukkan pada makna tersendiri. Yang ketiga, isim tidak disertai status waktu. Karena isim itu bukan fi'il. Nah, contoh isim. Kitabun. Artinya buku. Kata kitabun itu merupakan isim. Karena kata kitabun merupakan sebuah kalimah atau sebuah kata. Nah, kemudian juga kitabun sudah memiliki arti tersendiri, yaitu buku. Nah, kitabun juga tidak memerlukan status waktu. Kemudian ada tanda-tanda isim. Jika kita ingin mengetahui itu termasuk isim atau bukan, maka kita harus mengenal tanda-tanda isim terlebih dahulu, atau alamatul ismu. Yang pertama yaitu ada khofad, atau berharokat kasroh. Nah, menurut etimologi, kata khofad atau rendah merupakan lawan kata dari tinggi. Nah, menurut terminologi ahli nahwu, berarti harokat kasroh yang disebabkan oleh pelaku atau amil atau yang mewakili amil tersebut sehingga menyebabkan kata setelahnya menjadi kasroh. Misalnya, marortu bi Bakrin, artinya saya berjalan bersama Bakar. Nah, kata Bakar berharokat kasroh karena ada amil yang membuatnya berharokat kasroh, yaitu huruf ba, yang termasuk huruf jer, di mana kata setelah huruf jer akan membuat kata sesudahnya menjadi berharokat kasroh. Nah, yang kedua yaitu berharokat tanwin. Nah, adapun tanwin secara bahasa atau etimologi adalah bersuara. Contohnya, Muhammadin, wa muslimatin, wa kitabin. Nah, kata-kata tersebut semuanya dalam bentuk isim karena dapat dibuktikan dengan adanya tanwin di akhir setiap katanya. Yang ketiga, ciri isim yang ketiga yaitu masuknya sisifan alif dan lam pada awal kata. Pada awal katanya dimulai dengan huruf alif lam. Jadi, kalau kita menemukan kata yang depannya terdapat huruf alif lam, maka termasuk isim. Contohnya, ar-rijal, wal-ghulam, wal-farosh, wal-kitab, wal-bait, wal-madrasah. Nah, kata-kata itu dapat digolongkan dalam kategori isim karena semuanya diawali dengan huruf alif lam. Kemudian ciri yang keempat yaitu diawali dengan salah satu huruf jer
atau khafd. Huruf jar atau disebut juga huruf khafd adalah istilah yang digunakan dalam ilmu nahwu untuk menggambarkan huruf-huruf yang membuat apa yang dimasukinya menjadi kasroh atau pengganti dari kasroh itu sendiri. Jadi, fungsi utama dari huruf jar adalah menjadikan apa yang terdapat setelah huruf jar tersebut menjadi kasroh atau yang mewakilinya. Nah, contoh yang masuk kepada huruf jar. Dahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya pergi dari rumah ke sekolah. Maka yang bertindak sebagai huruf khafd di sini adalah huruf mina dan ila. Maka isim sesudahnya yaitu al-bait dan al-madrasah menjadi majrur atau kondisi jika dimasuki oleh huruf jar karena didahului oleh huruf khafd atau jar. Nah, adapun jumlah huruf jar itu ada 9, yaitu yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam ruba, yang ketujuh ba, yang kedelapan kaf, yang kesembilan lam. Nah, selain huruf jar tersebut, ada huruf yang termasuk golongan huruf jar, yaitu huruf qasam. Huruf qasam adalah huruf yang dipergunakan untuk bersumpah dalam kaidah bahasa Arab. Nah, huruf qasam itu ada 3. Yang pertama, huruf wawu, yang kedua huruf ba, dan yang ketiga yaitu huruf ta. Nah, alamatul isim atau tanda-tanda isim yang kelima yaitu idhofah atau penyandaran. Idhofah atau biasa disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih ini adalah suatu keadaan yang terjadi pada dua kata yang saling bergandengan untuk membentuk suatu makna baru. Biasanya kata yang kedua berharokat akhir kasroh, maka kata tersebut kemungkinan adalah sebuah isim. Qurratul qadami, babul fasli. Dari 2 contoh di atas dapat kita jelaskan. Yang pertama, itu termasuk mudhof atau yang disandarkan, sedangkan kata yang kedua yaitu termasuk mudhof ilaih yang menyandarkan. Nah, berharokat kasroh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pembagian isim. Dalam pembagiannya, isim itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang berdasarkan jumlah, jenis, jelas dan tidak jelasnya, bisa didefinisikan dan tidak bisa didefinisikan, juga berdasarkan tanda akhir dan lain-lain. Yang pertama yaitu pembagian isim berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, maka dapat kita bagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada mudzakkar atau laki-laki. Contohnya kitabun, qalamun. Sedangkan yang kedua yaitu muannats atau perempuan. Contohnya al-haqibah. Isim mu'annas dalam penentuannya diperlukan beberapa ciri. Yang pertama diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Contohnya al-haqibah. Yang kedua memiliki pasangan atau tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya al-jannah wan nar. Yang ketiga, benda yang tidak dapat dihitung juga termasuk mu'annas. Contohnya al-ma, yang artinya air. Kemudian yang keempat yaitu digolongkan sebagai mu'annas oleh orang-orang Amar secara simai. Contohnya an-nafsi, at-tariq, as-suq, as-sama. Kemudian yang kelima yaitu setiap bentuk jamak dari seluruh benda. Contohnya al-kawakib. Nah, selanjutnya ada pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan pembagian jumlahnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mufrad atau tunggal. Adalah isim yang jumlahnya 1 dan ditandai dengan domah, fathah maupun kasroh. Yang kedua, isim yang memiliki jumlah 2, ciri-cirinya setiap katanya diakhiri dengan alif atau nun dan ya atau nun. Yang ketiga, yaitu jamak, lebih dari 3. Jamak, isim yang memiliki jumlah lebih dari 3 pembagiannya. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, adalah mufrad yang mudzakkar yang memiliki bentuk jamak yang biasanya tandai dengan huruf wawu dan nun pada akhir katanya. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim, mufrad yang muannas dalam bentuk jamaknya biasanya ditandai dengan huruf alif dan ta maftuhah
Dan yang ketiga yaitu jama' taksir. Semua bentuk jama' yang tidak masuk pada jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim. Contohnya kutubun, buku-buku. Nah, kemudian isim berdasarkan perubahan harokat akhir. Nah, isim yang berdasarkan perubahan harokat akhir yang pertama ada isim mu'rob. Isim mu'rob adalah isim yang mampu berubah harokat balasannya karena kemasukan amil. Amil adalah sesuatu yang dapat menyebabkan akibat suatu kata dibaca berbeda-beda. Contohnya, dahaba Muhammadun, yang artinya Muhammad telah pergi. Ra'aitu Muhammadan, yang artinya saya telah melihat Muhammad. Yang ketiga, marortu bi Muhammadin, saya berjalan dengan Muhammad. Nah, kata Muhammad pada ketiga pola di atas harokatnya berbeda-beda pada masing-masing contoh. Pada acuan pertama berharokat domah, yang kedua berharokat fathah, sementara yang ketiga berharokat kasroh. Perbedaan harokat tersebut disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Kemudian, yang kedua ada isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan pada serpihan balasannya walaupun telah masuk amil. Yang dikategorikan isim mabni antara lain, yang pertama ada isim domir. Isim domir artinya kata ganti orang. Kemudian yang kedua ada isim isyarah. Isim isyarah artinya adalah kata tunjuk. Kemudian yang ketiga ada isim mausul adalah kata penghubung. Yang keempat ada isim isyarat, yang artinya isim yang memerlukan fiil syarat dan jawabannya. Dan yang terakhir ada isim istifham, atau isim yang digunakan sebagai kata tanya. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian isim, tanda-tanda isim atau alamatul ismu, dan jenis-jenis isim. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian agar lebih memahami lagi tentang isim. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.